Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibi barriha bahriha khususan khassa ila ruhi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tab'i hadzal kitab wa turjumanihi kulluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi talabi al-qurbi ilallah atau faslun fi talabil qurbi ilallah. Pasal nerangaken nyuprih pira-pira perkara kang ison nyedakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pasal menjelaskan mengenai cara mencari kedekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasuli ala innaha qurbatun lahum. Al-ayah At-Taubah ayat 99. Wa yattakhidhu lan ngalap sapa ma ing perkara yunfiku kan nafkahaken kurubatin krana peparek indallah mungki Gusti Allah wa sholawati rasulan nyuprih angsal syafaat lan doa-dongane Rasulullah ala iling-iling sira innaha setuhune infak iku kurbatun usaha pendekatan lahum kaduwe al-a'rab. Ayat sebelumnya itu ada wa minal a'rab may yu'minu billah wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu al-ayah. Jadi firman Allah ini menjelaskan bahwa di antara orang-orang A'rab dalam rangkaian ayat panjang itu menjelaskan tentang perilaku perangai orang-orang A'rab, bukan orang Arab, A'rab. Tidak semua jelek, ada sebagian orang-orang A'rab itu ya, yang juga beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Mereka juga melakukan pemberian atau bersedekah atau sedekah jariyah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya bahwa banyak orang-orang yang melakukan berbagai kegiatan amal yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya memang sebagian ada orang yang tidak melakukan seperti itu. Faqala lan dawuh sapa Allah wasjud waqtarib di ujung surat Al-Alaq. Wasjud lan sujuda sira waqtarib lan mendekatkan dirilah sira ing Allah. Surat Al-Alaq ayat 19. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi man taqarraba ilayya shibran
Waqala ini dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuhe tapi ngutip saking dawuhe Allah ngoten lah. Apa itu hadis qudsi. Man utawi sapa wae wong taqarraba peparek sapa man ilayya maring ingsun Gusti Allah sibron sakilan taqarrabtu moko bakal peparek ingsun Allah ilahi maring man dhiraan sak depo. Artinya kalau ada orang berusaha untuk melakukan amal perbuatan dan seterusnya, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedikit saja itu Allah akan mendekati kepada orang itu lebih panjang, lebih banyak. Jadi dibandingkan dalam hadis ini, shibron satu kilan, lalu dibalas oleh Allah dengan satu hasta. Ya artinya siapapun yang melakukan ibadah karena Allah, melakukan amal karena Allah, menjalankan perbuatan sesuatu diniatkan mendekatkan diri pada Allah, Allah akan menyambutnya, akan membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Talabul qurabi ilallah hasun. Talabul qurabi utawi nyupreh peparek ilallah maring Allah iku hasun mendorong ala taati asbabil qurabi ing atase age-age nglakoni sebab-sebab peparek, yaitu proaktif mengambil peran untuk selalu melakukan hal-hal yang mendekatkan diri pada Allah. Apa saja, mulai ibadah mahdhah, ibadah sunnah, ibadah sosial. Siapa yang berusaha untuk melakukan itu karena Allah, itu sangat didorong. Kemudian ala taati asbabil qurab juga dengan segera melakukan berbagai hal yang menyebabkan lancarnya aktivitas itu. Di masyarakat kan sering ya penyelenggaraan aksi-aksi sosial. Maka kalau panjenengan tidak punya dana, punya tenaga. Kalau tidak punya tenaga, tidak punya dana, punya pikiran. Sumbangkan itu, berikan itu sebagai kontribusi konkret dari seorang muslim untuk mendekatkan diri pada Allah dalam bentuk kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan sosial. Insya Allah pikiran panjenengan akan dibalas oleh Allah dengan berbagai macam kemudahan, apalagi kemudian ikut nyumbang, apalagi kemudian memprakarsai, mandegani dan seterusnya. Faslun fil khirsi ala ta'atillah. Pasal menjelaskan mengenai al-khirsi, dalam bahasa kira-kira ambisi gitulah, berambisi untuk taat kepada Allah. Ambisi tapi dalam pengertian positif, bukan ambisius kan gitu. Ambisi atau sangat ingin menaati perintah Allah, sangat ingin menjauhi larangan Allah, semangat untuk melakukan atau meninggalkan itu al-khirsu. Qala dawuh sapa Allah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, teman-teman wis teka kum ing sira kabeh sapa rasulun, rasul utusan, min anfusikum saking awak dhewe sira kabeh, azizun kang apa ngrasa abot, alai ngatasé ya terasa berat, alai ing atase rasul ma apa barang anitum kang rumangsa menderita sapa sira kabeh. Jadi telah datang kepada kalian utusan Allah yang berasal dari suku atau jenis kalian, dari manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya itu Rasul itu merasa merasa berat atau ikut merasa
prihatin terhadap apa yang diderita oleh kalian semua. Jadi sifat Rasul itu peka akan penderitaan umatnya. Dia merasa kalau ada umatnya terbebani sesuatu itu juga jadi beban pikiran beliau. Ada kepekaan. Itu kan panduan seorang pemimpin, seorang ayah, seorang kakak terhadap adik-adiknya. Ada kepekaan. Karena Rasulullah dalam Al-Quran pertama kali disebutkan sifatnya itu senantiasa merasa berat, merasa prihatin akan semua yang dirasakan berat dan prihatin umatnya. Jadi umpamanya ada kepala perpustakaan melihat anak buahnya rada susah gitu, kepalanya mesti ikut susah, ikut mencarikan solusi mengurangi kesusahan itu. Bagaimana caranya? Seorang bapak melihat anaknya kira-kira ada kesulitan, bagaimana caranya supaya kesulitan itu bisa teratasi? Ada kepekaan. Jadi tidak boleh tidak peduli. Harisun alaikum, harisun yo kang sangat menginginkan, pengen banget gitu. Haris dalam bahasa ya ambisi, punya ambisi. Ambisi itu kan pengen banget gitu. Cuma yang positif loh ya. Alaikum ing atase sira kabeh bil mukminina ing keimanan lan keselamatan. Rasulullah itu juga orang yang sangat menginginkan umatnya itu selamat, imannya tidak terganggu, tidak tergoyahkan dan seterusnya. Sangat ingin seperti itu. Raufun turkang penyantun, rahimun turkang welas asih. Jadi 4 sifat yang dalam ayat ini disebutkan oleh Allah SWT menggambarkan pribadi Rasulullah itu seperti itu. Maka itu cerminan bagi semua pemimpin, termasuk pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, pemimpin kelompok, golongan dan seterusnya. At-Taubah ayat 128. Jadi kata haris itu ambisi, ingin banget, sangat berkeinginan. Jadi ambisi itu positif, tergantung apa yang menjadi objek ambisinya itu. Di belakang nanti akan dijelaskan lebih rinci. Waqala Syuaib, dawuh sapa Nabi Syuaib, in uridu illal islah mastata'tu. In uridu orang ngarepaken ingsun illal islah kejaba ndamekaken mastata'tu selagi sanggup atau semampu saya. Artinya Nabi Syuaib itu sangat berkeinginan untuk melakukan kebaikan semampunya. Itu kan peristiwanya ketika Nabi Syuaib berdakwah begitu, itu respon dari masyarakat waktu itu, umatnya Nabi Syuaib banyak yang menentang itu, mementahkan atau menganggap tidak penting. Lalu Nabi Syuaib mengatakan, saya ini tidak berharap apa-apa kecuali ingin memperbaiki dan menolong kalian selagi beliau mampu. Artinya ada keinginan, saya hanya sekedar untuk membantu, saya sekedar untuk mendorong agar lebih baik, tidak ingin ngeriwui, itu ya dalam bahasa Jawa. Saya tidak ingin mengganggu kalian, saya hanya ingin menyelamatkan, mengajak baik-baik pada kalian semua. Punya keinginan seperti itu Nabi Syuaib. Kalau tadi Rasulullah kan sangat ingin umatnya ini menjadi aman, selamat, iman semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, utlub ma yang fa'uka, golek sira kabeh mak ing perkara yang fa'uka kan manfaati apa maka ing sira, wahris lan bersungguh-sungguhlah dalam mencari itu. Carilah sesuatu, raihlah sesuatu yang berguna, dan kemudian seriuslah dalam memperoleh itu, dalam meroleh itu. Jangan diberhenti di tengah jalan. Misalnya begitu, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kalau sudah ingin punya
rencana yang kira-kira bermanfaat untuk kita semua, maka seriuslah, maka bersungguh-sungguhlah, maka berambisilah untuk itu. Al-khirsu yasrafu bisarafil makhrus alaih. Al-khirsu utawi sangat menginginkan sesuatu berhasil itu, yasrafu bisa jadi mulia bisarafil makhrus kelawan kemuliaane barang atau objek yang menjadi ambisi itu. Jadi ambisi itu positif, baik, ukurannya mengikuti apa yang diambiseni. Apa yang diambiseni itu, objek ambisi kita itu apa? Kalau itu baik, maka ambisi itu baik. Jadi kan selama ini kalau orang itu tampak ambisius, selagi yang dijadikan objek ambisi itu barang yang baik, ambisius itu baik. Jadi tidak semua jelek. Lah ambisi kok ingin mengalahkan, menyaingi, atau ingin membuat orang lain susah, itu ambisi yang tidak boleh, itu ambisi yang negatif gitu. Maka masjid kita ini kan al-mahrus gitu ya. Nah, itu di sini ada bisarafil mahrus alaihi. Jadi wa maratibu fi syarafi mabniyatun ala maratibihi. Tingkatan kemuliaan, kebaikan, kepositifan ambisi itu ya tergantung objeknya tadi. Objeknya bagus, baik, positif, positif. Objeknya biasa-biasa saja ya biasa-biasa saja. Sebaliknya kalau yang jadi objek ambisi itu jahat, jelek, ya tentu itu ambisius yang negatif. Jadi ambisi itu untuk ketaatan pada Allah sangat dibutuhkan. Bagaimana supaya jamaah zuhur itu tepat jam 12 adzan, semua aktivitas berhenti, perkuliahan berhenti, dosennya jamaah, mahasiswanya jamaah, masjidnya full. Nah, itu kita ambisi ingin begitu. Yang di perpustakaan ya segera turun semua ke sini jamaah bareng-bareng. Ketika jamaah berjalan, kantor kosong, terus di depan sini orang yang mahasiswa yang duduk-duduk, putra putri itu semua buyar, wudu lalu jamaah. Imamnya juga jangan keburu-buru. Jadi ada rombongan masbuk itu berjilid-jilid gitu loh. Ada masbuk di rakaat kedua, ada rakaat ketiga, ada rakaat keempat, ada yang masbuk rombongan pas tahiyat akhir gitu. Jamaahnya juga berjenjang gitu. Yang masbuk tadi dimakmumi lagi, lah makmumnya lagi dimakmumi lagi gitu. Kantor-kantor tutup, ada petugas yang tugasnya nutup kantor gitu. Satpamnya keliling, ayo siapa yang tidak jamaah, siapa yang tidak jamaah gitu. Itu. Kalau di pondokan kum gitu. Itu tugasnya PJM yang kum gitu. Masya Allah, umpama begitu, itu sudah ambisi, itu namanya ambisi positif. Itu wakhris. Ma yang fauqa wa khris. Fal khirsu alal ma'rifah wal iman afdhalu min kulli khirsin. Ambisi yang mengarah kepada penambahan kekuatan ma'rifat pada Allah dan iman itu paling utama dari setiap ambisi-ambisi yang ada. Jadi kalau di sini ini belajar, kuliah dan seterusnya itu kan dalam rangka mempertebal makrifat kita, memperkuat, memperkokoh iman kita. Wah, itu ambisi yang paling bagus itu. li'annahu krana setune ambisi mau iku wasilatun ila afdholil a'mali, menjadi media untuk melakukan perbuatan yang terbaik gitu.
Jadi sekali lagi ambisi untuk ambisi doktor. memperoleh, kalau yang sudah doktor selesai ambisi ingin jadi profesor, itu bagus, itu ambisi yang baik. Ngoyo betul sakit tuh. Ya memang ambisi itu harus dengan ngoyo. Nah, ngoyonya itu sudah diberi pahala oleh Allah. Gitu. Lanjut Arkin. Nah, Gak bayar gak apa-apa wong kepintaran awake dhewe. itu soal bayar itu kan soal lain ya. Nah, itu soal sangat sampingan lah itu. Bayar dhewe-dhewe to. Pinter lah bayar. Yang masih S2 ingin S3 ingin banget, li umur ndak sampai, ya sudah, itu pasrah. Tapi harus tetap punya ambisi, harus punya ambisi. Yang S1 juga demikian. Papua butuh is baru is 1 ingin is 2. Oh is ya, is. Ini sampai istri ya. Is 4, is 5 gitu ya. Is bayar lama-lama. Jadi gitu ya. Tapi sekali lagi makna al-khirsi yang kita maknai ambisius itu dalam koridor kepositifan, positif. Tapi bahasa Indonesia itu kadang-kadang sudah kadung terpinjam oleh kondisi. Ambisi itu sudah masuk wilayah-wilayah negatif itu. Akhirnya kan itu sudah dipinjam oleh keadaan. Ambisi los ambisius. Yang jelek itu ambisius. Ambisinya itu masih netral gitu. Ambisi jadi warek. Oke. Yang terakhir faslun fil huzni ala fawatit ta'at. Merasa sedih kalau kita itu ketinggalan jamaah, ketinggalan ngaji, ketinggalan kuliah, ketinggalan tahlilan, ketinggalan berbaik-baik, perbuatan yang bermanfaat itu. Kita ini kok ketinggalan, itu merasa sedih. Itu harusnya begitu. Bukan malah sengaja biar ditinggal gitu ya. Malah ngumpet tuh. Malah ngumpet. Gajak tahi ngumpet. Jadi imam malah nggak ada gitu. Bar adzan ora enek, ya ora melok jamaah. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, wala halal ladzina idza ma atauka la tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa ayunhum tafidu minad dam'i khazanan alla yajidu ma yunfikun. At-Taubah 92. Allah menceritakan dalam ayat ini bahwa pernah ada orang-orang yang kebetulan itu miskin, kemudian ingin ikut berjihad, datang kepada Rasulullah sebagai komandan perang ya. Rasul, kami mbok diberi fasilitas untuk ikut berperang, mintanya akan kendaraan gitu ya, apa kuda, apa unta atau apa gitu. Tapi waktu itu Rasulullah menjawabnya kan, la ajidu mahmilukum. Wah, sorry atau maaf, saya tidak bisa menyediakan kendaraan itu. Ya memang kondisi Rasulullah waktu itu misalnya sudah terbagi, ini kudanya sudah dipegang oleh masing-masing komandan, untanya sudah ada. Nah ini datang rombongan orang-orang miskin yang tidak punya bekal sama sekali ingin ikut berjihad. Lah dia minta fasilitas dari Rasulullah, ternyata sudah dibagi, sudah siap mau berangkat. Maka Rasulullah menjawab, maaf kami tidak menyediakan apa yang dibutuhkan kendaraan-kendaraan itu. Lalu mereka pulang sambil menangis, Masya Allah saya ingin berjuang ternyata tidak bisa. Artinya ini dia ingin ikut berjuang dalam menegakkan agama Allah tapi tidak mampu karena tadi itu yang disebut susah. Dalam Al-Quran disebutkan wa a'yunuhum tafidu minad dam'i khazanan, menangis terseduh-seduh karena ketinggalan, tidak bisa ikut berjuang.
Maka ketika ada peristiwa itu terjadi, turunlah ayat ini menceritakan gitu. Maka ketika memaknai ayat ini sebagai sebuah motivasi kita sebagai pemimpin, kan ada organisasi yang misinya perjuangan perlu fasilitas. Maka bagaimana organisasi itu bisa memberikan fasilitas kepada siapapun, karena dia punyanya cuma tenaga. Ya coba tenaga itu ditampung untuk diberikan job bagian tenaga. Bagian yang punya kecerdasan, keterampilan, skill tertentu, ya tempatkan pada skill tertentu. Biar semua ikut beramai-ramai memenuhi perjuangan tadi itu. Kalau tidak, kadang-kadang telongso. Aduh, nggak bisa ikut membesarkan itu, tidak bisa ikut bangun masjid, ya, tidak bisa membangun madrasah, tidak bisa ikut aktif, tidak, karena memang tidak punya apa-apa. Maka bagi para pemimpin untuk membantu bagaimana supaya fasilitas keterikutan, keikutsertaan para orang-orang yang minim fasilitas tadi itu bisa dibantu. Alla yajiduna ma yunfikun. Karena peristiwa seperti ini Allah mencatatnya, kemudian menurunkan wahyu seperti itu. Wala 'alal ladzina ma atau kali tahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i khazanan alla yajidu ma yunfikun. Al huznu ala fawati ta'ah min thamrati hubbiha wal ihtimamu biha. Al huznu ta'i duwe rasa sedih ala fawati ta'ati ing atase luput nglakoni ketaatan iku min thamrati hubbiha saking buahe senengi marang ketaatan mau walita maulan perhatian biha kelawan taat. Jadi orang yang merasa sedih tidak bisa ikut berpartisipasi dalam kebaikan itu menunjukkan bahwa dia mencintai kebaikan itu. Lah kalau tidak merasa apa-apa, ditinggal ya silahkan, tidak ikut ya tidak apa-apa, itu berarti dia tidak ada greget saut sama sekali dengan kebaikan itu. Maka minimal kita sedih lah, sedih. Nah, itu lain lagi itu ya. Li anal mar'a kana sedune wong itu layazanu ora bakal sedih ila alama ingat kecuali ing atase perkara azakang abot sapa man ale ing atase ma. Biasanya seseorang itu tidak akan sedih kok terhadap sesuatu yang mereka tidak merasa apa-apa itu. Harusnya menurut himbauan ayat ini kita bersedih ketika kita tidak bisa berpartisipasi dalam ikut melakukan amal perbuatan baik atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu mudah-mudahan kita semua diberikan sifat-sifat seperti sifat-sifat yang tadi disebutkan dalam ayat ini, meniru sifat Rasulullah meskipun tidak semampu kita meniru. Nah, menirunya kemampuannya seperti apa? Ya seperti kemampuan kita. Jadi punya ambisi yang baik, positif, kemudian merasa sedih kalau kita tidak bisa berpartisipasi. Faslun fin sirahi sadri lidinillah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddalana biha jami'a hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha syafa'at min jami'il khairati wal
fil hayati wa badil mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.